Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Jayanto. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian berbasis X di VirtualBox. Video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya, di mana pada video pertama kita sudah belajar bagaimana cara instalasi sistem operasi Debian berbasis X di VirtualBox. Kemudian di video yang kedua kita sudah belajar bagaimana cara konfigurasi IP address pada Debian di VirtualBox. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian di VirtualBox. Bagaimana cara konfigurasinya? Jangan kemana-mana, simak video berikut ini. Baik, konfigurasi yang kita gunakan masih sama seperti video yang pertama. Di layar sudah terlihat ada Debian server. Debian server ini kita install dalam VirtualBox. Kemudian adapter yang kita gunakan adalah host only adapter. Kemudian laptop kita atau komputer host kita tersambung kepada Debian server melalui jalur adapter host only. IP address Debian-nya seperti pertemuan yang sebelumnya, bahwa IP address Debian-nya adalah 192.168.1.1, netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian IP yang akan digunakan pada laptop kita atau komputer host kita adalah berapapun selain IP 192.168.1.1. Kemudian pada topologi tersebut sudah dituliskan rank IP untuk DHCP-nya adalah 192.168.1.20 sampai 192.168.125. Oke. Dari topologi ini kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana caranya. Baik, sebelum kita mempraktikkan bagaimana konfigurasi DHCP-nya, sedikit saya sampaikan melengkapi pertemuan yang di kelas bahwa DHCP server adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau suatu layanan penyedia IP secara dinamis, di mana dengan adanya DHCP ini maka klien secara otomatis dapat langsung mendapatkan IP tanpa mengkonfigurasi secara manual. Gitu. Jadi begitu klien terkoneksi dengan jaringan, secara otomatis dia akan mendapatkan IP. Kemudian dalam proses DHCP server ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah discover, kemudian tahapan berikutnya offer, request, dan acknowledge. Ini hanya sepintas melengkapi pertemuan yang ada di kelas. Kemudian servis DHCP ini terletak pada DVD 2, jadi kita harus siapkan file DVD 2-nya. Kalau di laptop saya sudah disiapkan di folder D, di directory D, folder ISO. Ini sudah siap ya. Ini yang versi 7.1, yang kita gunakan adalah 871 AMD DVD 2 yang sudah kita siapkan. Kemudian sebelum kita mulai konfigurasi, kita cek terlebih dahulu di control panel jaringannya, di control panel networknya. Kita cek di adapter settingnya. Nah, di sini ada banyak network ya. Nah, alangkah baiknya network yang tidak digunakan, yang tidak berhubungan dengan konfigurasi ini kita matikan, terutama yang VMnet ya, supaya dia tidak mengganggu. Kadang di beberapa komputer ini karena ada VMnet, dia jadi DHCP-nya tidak berfungsi maksimal. Kita disable dulu VMnet 1 dan VMnet 8 dengan cara klik kanan, kemudian kita disable. Kemudian VMnet 8-nya kita klik kanan, disable. Oke. Itupun kalau ada jaringan lain yang sekiranya mengganggu, kita disable. Kemudian kita cek di bagian host only network-nya. Host only network-nya sudah enable, kemudian kita cek statusnya, apakah dia DHCP-nya on atau off. Saat ini DHCP-nya sudah yes ya, dia sudah on. Jadi jika posisi DHCP-nya di sini off atau no, bisa kita yeskan dengan cara klik property.
kemudian kita pilih ke IP versi 4, klik properties, dan kita pilih automatic. Ini artinya adapter host only networknya kita arahkan supaya dia IP address automatic. Jika manual, di sini manual, ini manual, ini automatic. Gitu. Oke, kita cek adapternya sudah oke, kemudian DVD 2-nya juga sudah siap. Maka langkah berikutnya kita menyalakan VM-nya, virtual machine-nya. Oke, ini ya, yang kita gunakan adalah praktik Debian Server. Sebelum saya nyalakan, saya cek dulu di bagian settingnya. Kita cek di keseluruhan settingnya, ini ada pesan invalid. Ya, display-nya, saya betulkan dulu display-nya. Oke. Kemudian ke bagian network-nya, oke, host only ya. Ya, ke host only Ethernet adapter. Kemudian di bagian deskripsinya kita lihat rootnya passwordnya 1, user biasanya, username-nya Jayanto, passwordnya 2. Oke. Kemudian kita nyalakan, klik start. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah menyala. Kita masukkan usernya Jayanto, passwordnya 2. Oke, sudah masuk. Kemudian kita kita beralih ke super user. Kita ketikkan perintah su, passwordnya angka 1, dan oke, sudah selesai. Ini adalah posisi root. Oke, sebelum mulai install paket service DHCP-nya, kita scan dulu DVD 2 dan DVD 3. Boleh DVD 2 saja atau langsung DVD 2 dan DVD 3. Gunanya apa? Ini untuk mengupdate repository yang ada di dalam DVD supaya terbaca oleh sistem Debian. Jadi ketika kita mengetikkan perintah untuk install service tertentu, di sistem tahu service tersebut terletak pada DVD 1, DVD 2, atau DVD 3. Ataupun hal ini tidak perlu dilakukan kalau Debian teman-teman semua, kalau Debian kalian sudah terhubung dengan internet. Nanti beda lagi, kita hanya cukup mengupdate repositorinya, kita arahkan reponya ke repositori lokal yang koneksinya paling cepat di mana, apakah di Kartolo, apakah di Kambing, atau di situs-situs mirror yang lain. Oke, cara memasukkan DVD 2-nya bisa kalian lihat di bagian ini ya, bawah. Bagian bawah ini ada, kita sorot, ada IDE secondary device, ada gambar logo CD-ROM di sana, tetapi dia off ya, tidak menyala. Kita klik kanan, kemudian kita masukkan DVD 2 dulu. Kita klik kanan, kita masukkan DVD 2, kemudian klik open. Kemudian saya tuliskan perintahnya untuk memasukkan DVD 2. apt CD-ROM add, enter. Kemudian dia muncul perintah please insert the disk. Kita tekan enter saja karena CD-nya sudah masuk. Oke, kemudian dia membaca. Oke. Official AMD Nampa DVD binary 2. Oke, kita masukkan DVD 3-nya kalian, apt CD-ROM add, enter. Kemudian kita arahkan ke DVD 3, klik kanan, dan kita pilih choose this file. Kita pilih DVD 3, open. Nanti muncul peringatan ini ya, karena di dalamnya masih ada DVD 2, tiba-tiba kita memasukkan DVD 3. Kita force unmount saja. Kalau ingin supaya tidak muncul pesan ini,
Setelah selesai memasukkan DVD 2, kita tuliskan perintah eject. Berhubung tadi saya belum menuliskan perintah eject, maka muncul pesan error ini. Tapi nggak masalah, kita tekan aja ports unknown. Kemudian kita tekan enter. Oke, DVD 3-nya sudah terindeks ya, terbaca oleh sistem Debian-nya. Berikutnya adalah kita akan menginstal paket service DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Oke, berikutnya kita akan menginstal service DHCP. Cara menginstalnya kita ketikkan perintah apt. Kita ketikkan perintah apt. apt-get install isc-dhcp-server. Kita ketikkan perintah apt-get spasi install double-L spasi isc-dhcp-server. Kemudian kita tekan enter. Oke, muncul perintah kita harus memasukkan DVD binary 2 in the drive and press enter. Kita masukkan DVD 2-nya. Kita ke ini ya, ikon CD-ROM, kita klik kanan, kita pindah ke DVD 2, kemudian tekan force unknown, kemudian kita enter. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya setelah instalasinya selesai adalah kita harus mengkonfigurasi file DHCP-nya. Konfigurasi file DHCP itu terletak pada direktori /etc/dhcp/dhcpd.conf. Ingat, untuk mengetikkan perintah kita harus sering menekan jari kiri kita tombol tab supaya sugestinya keluar. Kita tidak perlu menghafalkan satu baris perintah itu. Oke ya, kita coba. nano/etc/dh, dari kirinya tab, tekan tombol tab. Nah, dhcp/dhcp, dari kirinya kita tekan tombol tab. Nah, paham ya? Jadi kita ketikkan perintah nano spasi /etc/dhcp/dhcpd.conf. Kemudian kita tekan enter. Nah, jika selesai ditekan enter muncul halaman kosong, maka sudah dipastikan perintah yang ditulis salah. Silakan keluar dengan menekan tombol Ctrl X dan cek kembali perintah yang ditulis, gitu ya. Oke. Kita ini file konfigurasi DHCP-nya, kemudian kita cari kata slightly, kita turun ke bawah dengan menggunakan tombol atas bawah yang ada di keyboard. Kita turun ke bawah, cari kalimat slightly. Nah, ini ya, slightly, lihat di layar, ini mouse ya. Slightly different configuration for an internal subnet. Yang perlu kita konfigurasi adalah kita hapus tanda crash setelah kalimat slightly sampai kurung tutup. Kita hapus satu-satu. Ingat, untuk menghapusnya teman-teman bisa menggunakan tombol delete atau menggunakan backspace, tergantung posisi kursor. Jika kursornya berada tepat di bawah tanda crash, maka kita hapus dengan tombol delete. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana kalau menggunakan backspace, Pak? Backspace kita gunakan jika yang ingin dihapus itu berada di sebelah kiri kursor. Contohnya seperti ini. Kursornya berada di sebelah kiri, kemudian kita ingin menghapus tanda crash, maka kita gunakan backspace. Nah, seperti ini. Jelas ya? Kita hapus satu-satu pelan-pelan, jangan sampai ada kata maupun simbol lain yang ikut terhapus. Nah, jadi yang dihapus adalah
dari subnet sampai kurung tutup. Oke, jelas? Berikutnya adalah subnetnya. Di situ sudah ada contoh 10.5.5.0. Netmasknya 255, 255, 255, 224. Nah, ini nanti kita ganti. Kita sesuaikan dengan topologi atau permintaan soal seperti apa. Di sini sudah jelas ya. Rank IP DHCP-nya adalah 1.20 sampai 1.25. Ini berarti network-nya 1.0, broadcast-nya 1255. Perlu kita harus punya catatan seperti ini. Catatan perencanaan IP-nya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Subnetnya 192, kita tuliskan ya. Saya tulis dulu, nanti setelah selesai baru dihapus. Konfigurasi yang lamanya kita hapus. 168, 1.0, kemudian lihat 1055-nya saya hapus. Ya, sampai di sini. Netmask-nya karena sesuai di topologi itu dia ini ya, 0, 255, 255, 255.0. Kemudian rank-nya, rank IP DHCP-nya sesuai di topologi tadi 1.20 sampai 1.25. Oke. 192, 168, 1.20. Sampainya itu kita cukup menggunakan spasi. Sampai 192, 168, 1.25. Dan kita hapus file konfigurasi yang oke. Kemudian domain name servernya boleh kita tulis sesuai dengan permintaan soal atau permintaan di topologinya seperti apa. Di sini saya rubah menggunakan nama saya. Ini nanti akan muncul di konfigurasi DHCP-nya ya. Opsi domain name servernya saya ganti ns1.jayanto.id. Kemudian domain name-nya, nah ini domain name tanda petiknya tidak boleh dihapus ya. Saya ganti juga dengan nama saya jayanto.id. Yang internal example.org-nya kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian opsi routernya, karena kita topologinya masih sederhana, opsi routernya saya masukkan IP Debian-nya 1.1. Konfigurasi yang lamanya kita hapus. Broadcast address-nya 192.168.1.25. Dan konfigurasi lamanya kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian default list time-nya, kalau tidak ada permintaan di topologi maupun di soal, tidak ada permintaan list time-nya harus dirubah, kita biarkan saja. Default list time itu masa sewanya, kemudian maksimal waktu sewa adalah 7.200 detik. Kita cek kembali. Subnetnya 1.0, netmasknya 2550, kemudian rank-nya 1.20 sampai 1.25. Sampainya itu cukup menggunakan spasi. Kemudian ns1.jayanto.id, domain name-nya jayanto.id. Opsi routernya itu 1.1, kemudian broadcast address-nya 1.255. Oke. Jika sudah, kita simpan dengan menekan tombol Ctrl X. Kemudian kita tekan yes. Kita tekan tombol Y, huruf Y, dan enter. Oke. Sampai di sini kita sudah selesai konfigurasi. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita harus merestart service DHCP. Ingat ada dua cara untuk merestart service. Yang pertama dengan menggunakan /etc/init.d kemudian nama servicenya. Atau yang kedua kita bisa menggunakan cara mengetikkan perintah service spasi nama servicenya. Oke, kita akan lakukan dua perintah tersebut, kita praktikkan. Perintah yang pertama adalah /etc /init titik jari kirinya. Nah, seperti ini. Kemudian isc strip jari kirinya. Nah, seperti ini. Kita ketikkan restart. Enter. Nah, sudah oke.
Kemudian cara lain untuk merestart kita gunakan service spasi IST dari kiri. Nah, tidak bisa kita ketik manual. DHCP strip server spasi restart, enter. Nah, sudah berhasil ya. Service DHCP-nya sudah berhasil di restart. Langkah berikutnya kita coba apakah di host only adapternya sudah mendapatkan IP atau belum. Kita coba buka control panel networknya. Di ini ya, host only network. Di bagian host only network kita klik kanan, kemudian klik status, kita klik detail. Nah, sudah berhasil ternyata. Nah, kita geser dulu ya. Oke, kita geser ke samping supaya klik detail. Nah, di sini IP yang saya dapatkan di host only adapternya adalah 192.168.1.20 sesuai dengan konfigurasi di Debian-nya. Dia rank-nya itu dari 1.20 sampai 1.25. Kemudian opsi domain name munculnya itu di sini. Di sini muncul jayanto.id, ini adalah DNS suffix-nya di Windows. Connection specific DNS suffix-nya muncul opsi domain name, muncul di sini. Jayanto.id. Kemudian opsi routernya nanti akan muncul di sini, opsi routernya. Kemudian max list time-nya, nah muncul di sini. Jadi pengaturan default list time sama max list time nanti kaitannya dengan di sini. Jadi setelah 1 jam atau 2 jam maka otomatis dia akan melepaskan IP dan akan meminta IP kembali, IP yang baru. Bisa jadi IP baru atau mungkin IP lama yang diperpanjang lagi. Oke, begitu ya teman-teman, adik-adik semua, cara konfigurasi DHCP server pada sistem operasi Debian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar atau nanti kita diskusi di kelas. Jangan lupa klik like dan share video ini jika teman-teman merasa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.